Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih mendalam kepada seluruh warga Jakarta yang telah memberikan hak pilihnya. Untuk itu kami bisa menyampaikan, mendeklarasikan bahwa pasangan calon nomor 3, Mas Pram Bangdul, telah memenangkan konsultasi Pilgub DKI Jakarta dalam satu putaran dengan perolehan 50,07%. Dengan demikian kami mendapatkan 50% plus 2.943 suara. Satu suara itu sangat berarti dalam pemilihan gubernur Jakarta kali ini. Hasil ini sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dan juga dengan Undang-Undang DKJ Nomor 2 Tahun 2024, di mana gubernur dan wakil gubernur DKJ dipilih secara langsung melalui pemilihan kepala daerah dengan perolehan suara 50% plus 1 suara. Tentu kita semua tetap menunggu pengumuman resmi hasil rekapitulasi manual pemilihan gubernur Jakarta tahun 2024 dari KPUD Jakarta sebagai penyelenggara. Kami sangat mengapresiasi transparansi dan keterbukaan KPUD Jakarta dalam perhitungan suara karena telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dilakukan secara terbuka dan semua ini untuk kepentingan Jakarta dan juga bangsa dan negara. Secara khusus kami juga menyampaikan terima kasih kepada penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, aparat keamanan dan utamanya kepada warga Jakarta atas terselenggaranya pemilu Jakarta ini dengan damai dan riang gembira. Secara khusus kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada aparat kepolisian dan TNI Polri yang telah menjaga pilkada berlangsung secara jujur, aman, adil, dan tertib. Dan secara khusus, tepat hari ini, tanggal 28 November, saya dan Bang Dul ingin mengucapkan selamat HUT Persija ke-96. Di jelang 1 abad Persija, tentunya ke depan kami ingin Persija menjadi klub kebanggaan kita bersama. Untuk itu, secara khusus, sebagai bagian dari keluarga besar Jakarta Menyala, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Persija. Terima kasih, itulah yang ingin kami sampaikan. Secara khusus kami memberikan kesempatan kepada Bang Dul, apabila ada ditambahkan kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Pram. Baik teman-teman sekalian, kalaupun memang dinyatakan satu putaran, ini adalah kemenangan Jakarta itu sendiri. Artinya Jakarta akan mempunyai gubernur dan wakil gubernur definitif dan harus segera menyelesaikan semua permasalahan yang memang kita hadapi bersama. Kita menghadapi climate change yang ekstrim. Wilayah Muara Karang sudah terjadi banjirop yang luar biasa. Kemudian juga kita harus menyelesaikan, mempersiapkan seluruh kebutuhan pokok menghadapi Ramadan dan Lebaran. Itu bukan pekerjaan mudah, berkali-kali saya sampaikan. Artinya sekali lagi, tidak dengan rasa angkuh, kemenangan ini adalah kembali kemenangan kita. Dan semua kompetisi ini sudah selesai. Mari kita bersama-sama membangun Jakarta yang kita cintai itu. Terima kasih. Yang terakhir saya ingin memberikan kesempatan kepada Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Cak Lontong kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf mungkin selama hampir 3 bulan ini saya terlihat di media tidak bercanda dan tidak lucu. Karena tugas saya walaupun amanahnya adalah membawa dan mengiringi kampanye kita dengan riang gembira dan bahagia, tapi jauh dari bercanda karena kita sangat serius memikirkan nasib 5 tahun ke depan warga Jakarta. Dan untuk melengkapi tadi yang disampaikan Mas Pram terkait perolehan suara, tadi sudah disebutkan, maka kita akan sebutkan lagi untuk paslon 01, suara yang diperoleh adalah 1.718.408 suara, sama dengan 39,40%.
Paslon 02 459.283 suara atau sama dengan 10,53%. Dan saya ulangi, Paslon 03 2.183.577 suara sama dengan 50,07%. Dan insya Allah berkat dukungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pilkada DKI Jakarta berjalan satu putaran untuk kemenangan Paslon 03. Dan seperti yang saya sampaikan di awal-awal kampanye, ini adalah bukti bahwa warga Jakarta bijak menentukan nasib mereka, karena yang di samping kita, yang kita dukung ini, seperti disebutkan, Mas Pram tahu Jakarta, Bang Dul Jakarta tahu, dan saya tahu-tahu di Jakarta. Mudah-mudahan dengan amanah ini, dengan dukungan seluruh warga Jakarta, Mas Pram dan Bang Dul diberikan keringanan langkah untuk menyelesaikan seluruh masalah warga Jakarta dan membuat 5 tahun ke depan warga Jakarta menjadi lebih bahagia. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami memberikan kesempatan kalau memang ada yang ditanyakan, kami persilakan. Terima kasih. 3 aja ya. Ya, 3. Selamat untuk kemenangannya Mas Pram dan Mandul. Saya Alif dari Tempo. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait dengan faktor kemenangan ya, yang mungkin dilihat oleh Mas Pram sama Bang Dul ataupun tim pemenangan. Faktornya itu kalau di SMRC terakhir menyebutkan bahwasanya ada faktor dukungan yang datang dari anak Abah dan juga Ahokers. Nah, apakah memang seperti itu yang terjadi di lapangan atau ada faktor-faktor lainnya? Nah, itu yang pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, sekarang kan quick count sudah keluar dan pasangan nomor 3 sudah terlihat kemenangannya. Nah, apakah ada ucapan-ucapan kepada paslon 03 mungkin dari Pak Jokowi ataupun Bu Megawati dan yang lain-lain? Lalu yang ketiga itu perhitungan survei yang berjalan sebelum hari pemilihan, itu paslon 02 kan mendapatkan 3 ataupun 5% ke bawah lah. Nah, tapi di akhir-akhir ternyata nyampe 10. Nah, apakah di detik-detik terakhir menjelang perhitungan ada sejenis strategi mungkin dari paslon 03 untuk membahas itu karena perolehannya sampai ke 10 gitu. Terima kasih. Yang pertama mengenai kontribusi dari partai-partai, ormas-ormas, relawan-relawan, dan juga anak Abah dan Ahoker, tentunya semuanya punya kontribusi, semuanya. Karena nggak mungkin saya dan Bang Dul bisa mendapatkan 50,07% tanpa itu. Teman-teman semua pasti ingat ketika memulai tanggal 28 Agustus, tepat 3 bulan yang lalu, survei saya di Carta Politika itu 0,1%. Pak Charles ini lebih tinggi dari saya ini. Pak Charles 1%, saya 0,1%. Sehingga kalau kemudian pada hari ini kami memperoleh 50,07%, saya meyakini ini kerja keras semuanya. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa tidak ada dominasi dari apapun untuk memenangkan pertarungan ini kecuali yang mendominasi adalah warga Jakarta, rakyat Jakarta sendiri. Yang kedua mengenai ucapan-ucapan tentu ada, tapi saya tidak ingin mempublikasikan ucapan itu karena itu bagian dari ucapan kepada saya pribadi. Siapa yang memberikan ucapan saya tidak akan sampaikan kepada siapapun. Nah, yang terakhir mengenai pasangan nomor 2 yang pada waktu itu disurvei memperoleh 5%, dan hasilnya 10% lebih, saya ingin mengucapkan secara khusus bahwa ini adalah hasil yang luar biasa dari kerja keras yang dilakukan oleh pasangan 02, Pak Dharma dan Kun. Bahkan saya terus terang kagum ketika debat-debat baik 1, 2, 3,
supporternya itu luar biasa. Sehingga dengan demikian kalau kemudian memperoleh 10% menurut saya adalah hasil yang luar biasa. Ini adalah yang dilakukan oleh calon independen dengan perolehan 10% di Jakarta, kelompok yang sangat rasional, menurut saya luar biasa. Baik, ada lagi yang kedua. Izin Mas Pram dan Bang Dul dan semuanya, perkenalkan saya Dewa dari Kompas.com. Yang pertama itu pertanyaan saya mengenai kenapa? Dewa dari Kompas.com. Yang pertama ini ada survei dari LSI bahwa di Pilkada Jakarta ini elektabilitas, maksud saya bahwa golput ini di Jakarta itu masih tinggi, hampir atau mencapai 30%. Ini tanggapannya gimana dari paslon nomor urut 3? Dan kemarin dari paslon nomor urut 1 ini menuding katanya ada istilahnya kecurangan di pemilu, yaitu ada money politik, penyaluran bansos, dan ada pencoblosan surat suara ke paslon nomor urut 3. Ini tanggapannya seperti apa Mas Pram dan Bang Dul? Terima kasih. Yang pertama mengenai orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, memang di dalam pemilu kali ini merata di seluruh Indonesia, hampir sama sebenarnya, termasuk di Jakarta cukup tinggi. Jadi itu adalah realita bahwa sebenarnya masyarakat sudah pengen pemilunya itu segera berakhir lah. Karena kemarin dalam waktu yang berturutan ada pemilu legislatif, pilpres, pilkada dalam waktu yang berdekatan itu melelahkan bagi publik. Sehingga dengan demikian saya termasuk yang berpandangan mudah-mudahan Jakarta ini tetap satu putaran supaya kita segera berkonsentrasi untuk bekerja normal kembali. Mengenai yang kedua, apa tadi? Dugaan kecurangan dan sebagainya, ya kalau ini kan ranahnya di Bawaslu, kemudian nanti kalau memang ini ya silakan aja. Ya, itu silakan. Baik, terakhir. Silakan. Selamat pagi, saya Mahardika dari CNN Indonesia TV. Selamat untuk Mas Pram dan Bang Dul. Tapi kalau kita lihat beberapa statement dari pasangan 01 masih berharap bahwa 2 putaran. Beberapa pengamat juga menilai bahwa masih ada margin of error dari beberapa hasil survei. Apakah tim 03 sudah menyiapkan skenario jika terjadi 2 putaran seperti apa? Terima kasih. Jadi kita berdasarkan rekap yang diambil dari KPUD Jakarta. Mahardika, jadi yang kita sampaikan itu rekap dari KPUD Jakarta dan juga C1 yang kita miliki, sehingga dengan demikian kenapa kemudian kami setelah mendapatkan data 100% baru mendeklarasikan. Jadi ini udah nggak ada margin of error lagi karena ini adalah real perhitungan yang ada. Dan nanti akan kami bagikan kepada teman-teman sekalian. Kalau teman-teman mau melakukan cross check di websitenya Sirekap KPUD atau KPU ada datanya. Jadi itu bukan data yang kami miliki tapi data yang juga dimiliki oleh publik secara terbuka. Sehingga tidak ada perdebatan lagi mengenai margin error. Jadi itu yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.